Eh, ini di Lampung, Rian. Saya lagi di transit di Cilegon ini Pak, di Oh, rumah di teman. Cilegon. Jadi saya kan kemarin baru beres S3 itu belum aktif kembali. Jadi sedang Oh, menunggu surat pengaktifan itu. oke. Ya, jadi Di Cilegon, apa? ya ini apa namanya di rumah orang tua, Oh, orang tua dan mertua juga. di Cilegon, Banten. Iya, orang tua sama mertua saya kebetulan di sini Pak Endo. Jadi di Ah, tengah-tengah lah. oke. Tapi sambil sambil ya sambil menunggu itu sambil sambil mengerjakan yang lain sambil nulis Hmm, nulis begitu Pak. Jadi oke, bagus lah. Ah, Pak Endo kegiatan gimana? kegiatan apa Pak sekarang Pak? Terakhir. Eh, saya sebetulnya ada beberapa yang hubungannya dengan profesi itu. Kemarin kami baru selesai ngadain eh, ngadakan pertunjukan ya. Saya kan membuat pertunjukan Don Quixote ya, teater boneka, Iya, wayang golek ya, udah selesai awal bulan ini. iya. Kemudian em, ya kemarin ada yang webinar. Lantas kalau yang rutin atau yang terus-menerus adalah pengembangan di PSN ini kan kurikulum kita relatif sudah berhenti ya. Iya. Sudah tidak jalan gitulah, ke sekolah-sekolah sudah tidak ada. Em, kami saya mengembangkan akustika bambu, jadi membuat alat-alat musik bambu dengan eksperimen yang beda. Soundboard lebar kayak dari mulai gitar gitu ya, gitar, biola, kecapi Sunda, gendang dan segala macamnya. Hanya penasaran kepada bambu aja saya. Itu tapi itu bengkel saya di Bogor. Kalau domisili Nah, Pak Endo di mana sekarang rumah? di Bandung, Oh, di di Bandung, Bandung. Wah, rumah di Bandung. Ya, di ini ya Bapak ininya mengajar di STSI ya? Apa? ISBI ya? enggak, Oh. enggak mengajar. Dulu pernah mengajar, tapi sudah lama saya sudah tidak bisa mengajar. Oh, Tidak, sudah berhenti. Sudah lama saya sudah, wah, puluhan tahun saya tidak mengajar. Nggak, nggak mau mengajar lah. Ya. Kalau sama Pak Asep Nata itu sahabat ya Pak? Dekat? Itu murid saya kan zaman di USU. Oh, zaman di Ya. USU. Oh, murid Bapak ya? Nah, itu murid saya sekali jauh sekali. Oh iya, itu dulu juga dosen saya dulu, cuman beliau kan bukan dosen tetap ya waktu di UPI ya. Ya alhamdulillahnya sih. Oh, Rian di UPI dulu. Iya, dulu Rian S1 S2-nya di UPI, kemudian S3-nya di UNES. Ya, dulu pernah Oh, ya sedikit pernah dengan Pak Asep Nata waktu ada sejarah itu Nusantara, musik Nusantara. Dan hmm. sama Pak Diter juga pernah, cuman memang tidak tidak banyak begitu karena posisi beliau kan sudah tidak menjadi dosen di situ ya. Jadi hanya dosen Nah, pengembang saja. jurusan musik berarti ya, Rian. Ambil apa di UPI? Iya betul Pak Endo. Kalau di UPI kan memang ditawarkannya pendidikan Pak. Nah cuman saya punya kegelisahan gitu karena waktu itu dulu merasa, aduh saya kok lulus belum, sepertinya kok belum memahami apa itu pendidikan musik itu. Jadi terus mencari 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 terus gitu sampai akhirnya ya terbawa seperti sekarang gitu. Dan baru-baru ini malah saya termasuk terbilang telat gitu mempelajari apa namanya tentang PSN dan P4ST itu gitu karena dulu kan hanya tahu segelintir saja dan saya lihat waduh ternyata luar biasa ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PSN begitu. Oh, Rian punya buku-buku PSN yang mana saya. Tidak semua sih Pak, hanya beberapa mungkin kayak alat musik dawai, terus juga Ah, gong itu tidak ya, semuanya gitu karena kan yang lainnya kalau tidak salah itu teater dengan tari ya Pak ya. Jadi saya mungkin ya. lebih mengkhususkan yang musiknya saja gitu untuk koleksi. Oke. Oh, Makanya saya lihat kemarin itu oh, luar biasa sekali ininya apa namanya ya? Ya istilahnya itu buku yang dirancang untuk sekolah tapi lengkap tapi bahasanya juga bisa dikonsumsi oleh oleh guru
dan siswa gitu. Tapi kemudian kemarin saya mencatat dari ada perbedaan ya Pak ternyata ya dari PSN dan P4ST itu ya berkaitan dengan Oh, sangat sangat beda, iya. sangat beda. Nah, Ya. awalnya saya berpikir oh itu sama, ya mirip-mirip, ternyata ya ada perbedaannya juga gitu. Karena di P4ST juga, P4ST ya namanya ya. Saya juga kan pernah menyusun buku topeng untuk mereka ya, tari topeng. Ya, Ikut dengan P4STB dekat kami dulu saya iya, iya, membuat terus sama-sama angklung juga ya kalau ketika iya, bikin angklung awal-awal saya kira iya, iya ya betul. terlibat betul angklung sama topeng awalnya ya. Ya lain sekali kalau menurut saya, dan menurut saya dua-duanya dia juga penting, hanya ya lain, audiensnya akan lain, metodologinya akan lain, Iya, sasarannya juga lain, cita-citanya lain. iya betul. Saya terakhir-terakhir ini lagi mempelajari bukunya Pat Campbell itu, Pak Endo. Jadi tentang world music pedagogy itu. Karena saya akhirnya ngeling begitu apa, jadi terbawa juga gitu. Oh, ini ada satu apa namanya koneksi ya antara apa yang dilakukan di kita di Indonesia dengan mungkin kalau di sana kan di Amerika lebih tepatnya gerakannya gitu. Jadi saya melihat ada semacam apa kemiripan gitu, kesamaan gitu. Yang miripnya apa menurutnya? Jadi memang mereka itu fokusnya kan memang di world music ya. Mungkin kalau bahasa kita disederhanakan kan musik musik etnis atau musik Nusantara begitu, musik-musik lokal. Terus saya ngelihat itu, yang saya catat betul adalah praktik pendidikan musik secara informalnya itu yang sempat digagas oleh siapa? Lucy Green dan teman-temannya itu, bahwa apa namanya pendidikan musik informal itu berangkat dari sebuah konteks masyarakat yang dia coba di apa ya, kalau bahasa saya mungkin coba diadopsi atau diakuisisi ke dalam ruang-ruang formal gitu Pak Endo. Nah itu saya sedang tertarik kebetulan membaca beberapa literatur tentang itu gitu. Makanya kemarin juga ketika ada diskusi tentang itu, wah saya senang sekali gitu, bisa memperkaya wawasan juga di situ. Konkretnya gimana tuh yang anuan informal ya, Kalau metodologi atau pendidikan informal jadi saya melihat seperti apa? jadi saya melihat itu kan awalnya kan eh, sebetulnya basicnya kan sosiologi, dari sosiologi juga itu mungkin. Jadi bagaimana dia itu tertarik untuk melihat latar belakang dari pendidik musik di Inggris waktu itu, dan juga dia bisa melihat bagaimana ada semacam perbedaan yang mencolok terkait dengan gender, terkait dengan latar belakang ternyata murid-murid dari masyarakat pekerja dengan kelas ini berbeda. Lalu ada kecenderungan bahwa ternyata musik klasik juga lebih dominan di sana gitu. Kemudian studinya itu semakin berkembang dan akhirnya sampai kepada titik bahwa dia meneliti tentang bagaimana sih perilakunya seniman-seniman musik populer begitu yang dia belajar secara informal, yang mana kan semacam ada seperti ada ya dikotomi lagi begitu mungkin bahasa saya ya Pak Enda. Jadi bagaimana kalau bahasanya gayanya orang formal ini begini belajar, tetapi gayanya musisi seniman yang istilahnya non akademis itu dia punya cara sendiri gitu. Nah kemudian orang-orang dari akademis ini mulai tertarik untuk bisa menarik praktik-praktik yang beredar di masyarakat atau di kalangan non akademis itu ke dalam ruang formal gitu. Misalkan itu juga berhubungan dengan apa yang kemarin saya teliti juga di disertasi saya Pak Endo. Walaupun saya pun juga sebetulnya masih belum puas karena dikejar waktu begitu. Karena saya melihat kan ada semacam praktik musik lokal yang itu banyak, kalau ingin kita ungkap itu mungkin nggak beres 10 tahun gitu studinya. Tapi saya melihat bahwa praktik-praktik itu bisa di apa ya, mungkin kalau kemarin saya ngobrol juga dengan Pak Philip itu bukan berusaha untuk diformalisasi, tetapi untuk di capture saja, untuk direplikasi gitu, sehingga metode-metode yang ada yang digunakan oleh seniman-seniman lokal itu bisa digunakan juga, bisa disebarkan. Nah itu makanya saya tertarik dengan
PSN itu larinya ke situ. Jadi karena apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSN ini termasuk dengan Smithsonian itu, rupanya udah lebih maju gitu sebelum sebelum saya berpikir tentang hal semacam itu gitu. Ya, yang pada dasarnya kami kan eh, gimana ya, memang pengembangan gagasan, konsep-konsep itu sangat penting. Tapi tumbuhnya konsep itu juga harus sambil dijalankan. Nah, jadi eh, ketika kami membuat dulu ya, membuat bahan ajar PSN, itu pada waktu itu kan lagi mulai disosialisasikannya atau digencarkannya dengan mereka punya istilah pemerintah nih, istilah KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu dari mulai itu terus kemudian jadilah kurikulum 2004 kalau nggak salah kan ya ininya. Em, 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 nah, kami tidak membuat kurikulum dulu, nggak membuat KBK dulu. Ya. Yang penting itu bahan ajarnya. Ya, bukan berarti kompetensinya tidak ada tapi nggak usah dirumuskan kayak karena kalau kita baca yang kompetensi-kompetensi di dalam kurikulum yang KBK itu hanya permainan kata-kata. Misalnya sasaran murid kalau saat kelas kelas 7 mampu mengenal, terus yang berikutnya mampu mengapresiasi, terus setelah mengapresiasi mampu merangkan, itu hanya main kata-kata aja. Ya. Jadi, nah ini pemerintah sukanya demikian, termasuk orang-orang IKIP loh. Ya, terus terang aja. Nah, Iya sih karena Pak. hampir hampir semuanya yang merumuskan kurikulum itu adalah orang-orang IKIP. Karena domain pendidikan itu ada di para eh, lulusan, alumni, dosen, ya profesor IKIP. Nah, baca lah rumusan-rumusan KBK pada zaman itu. Nah, tetapi karena mereka selalu mempertanyakan kami kompetensinya apa segala macamnya susah diterima kalau tidak ada kompetensi, ya kami bikin dan enggak dan eh, hampir-hampir tidak berguna ya rumusan yang KBK itu kompetensinya yang ini. Eh, Bukan tidak ada gunanya sama sekali ya. Ada acuannya lah dikit-dikit memisahkan ini sama itu. Tapi kalau bahasa yang di dalam uraian yang seperti formalitasnya pemerintah pada waktu itu, ya itu ya menurut saya hanya permainan kata-kata ya. Kami berhubungan dengan 3 menteri pada waktu itu ya. Komunikasi dengan mereka itu dari mulai zaman kalau dulu kan masuknya ke pariwisata kebudayaan lah. Dari Dikbud terus pisah ke pariwisata kebudayaan terus pindah lagi kemana gitulah dan seterusnya. Dari mulai Malik Fajar, Menteri Ardike yang pernah ini terus Menteri aduh aduh, Yahya Muhaimin, siapa lagi ya? Ada 4 menteri yang kami berhubungan. Nah, pada waktu itu kebetulan kan gerakan otonomi mulai administrasi 2001 kan mulainya. Kami mulai kerja kerja MBO-nya PSN itu mulai kumpul-kumpul lah dengan Ford Foundation itu tahun 2000 ya 2001 dan 2002 kami adakan Yayasan Pendidikan Seni Nusantara itu di didirikan terus kemudian 2003 kami sudah mulai implementasi uji coba dengan suatu draft kerjanya. Jadi, nah dari pengalaman itu, maka uji coba itulah sangat penting. Ketimbang menurut saya merumuskan konsep-konsep teoritis terus gitu, terus-terusan. Ya, jadi kalau saya boleh sarankan ya, yang Anda mengembangkan konsep tentang informal education dan lain segala macamnya, ya uh, uh, coba aja lakukan ya
seperti apa, misalnya metodologi seperti apa, lantas pendekatan ini aplikasikan. Nah, terus kan nanti mendefinisikan sendiri. Jadi kami ini semua buku-buku di PSN hampir semuanya sudah ditulis ulang, ya. Tulis 2 kali lah paling sedikit. Kecuali ada beberapa buku yang kemudian keburu kami berhenti, ya. Tidak lanjut, tidak meneruskan sehingga eh, ya setelah 10 tahun saya kelelahan, ya. Kecapeannya sebetulnya bukan apa-apa ya, bukan capek kerja, tapi frustrasi, ya. Frustrasinya adalah karena setiap ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Setiap ganti wali kota, kan kita juga harus ada kulonungunnya itu kepada ini ya, kepada penguasa daerah, bupati, wali kota. Wah, bikin MOU dengan mereka berpuluh-puluh. Kemudian ketika mereka ganti, kita harus approach baru, gitu. Ke, ke- eh, Kalau kepala dinasnya ganti, ya juga gak, kita mulai lagi dari nol. Kepala sekolah ganti, mulai lagi dari nol untuk ini ya. Nah, sampai berkali-kali ya, 5, 6 kali masih sanggup saya. Tapi kalau terus-terusan kan nggak ada ujungnya. Dan juga terutama adalah karena mahal. Kami kan, eh, kalau dipikir dulu itu Ford Foundation mengeluarkan uang banyak sekali. Ya, kepada seluruh program kami sendiri, program P4S yang terus kemudian ada PAS, sumber ada ISP gitu. Dan selain itu kan ada majalah Gong yang saya kelola dulu di Jogja ya. Nah, itu yang mungkin yang ke publik. Terus juga ada lagi satu yang ya tidak melulu langsung kepada kesenian tapi lebih kepada komunitas keagamaan, pesantren atau isu-isu agama Desantara. Nah, itu semua didukung oleh Ford Foundation. Ya, inti dari itu semuanya, kita mau mengadakan pendidikan keberagaman budaya sebetulnya, supaya tidak ada satu kebudayaan yang menjadi adiluhung lebih daripada nilai-nilai budaya lainnya. Nah, ini punya metodologi tersendiri. Nah, dalam hal musik, dalam hal kesenian, yang sulit, nah, itu adalah karena guru-gurunya dididik ya di UPI atau di IKIP-IKIP dulu itu. Dan saya kira selama itu tidak dibekali oleh metodologi yang cross cultural secara spesifik, ya. Baik itu di jurusan karawitan maupun di jurusan musik, apalagi saya kira ya. Nah, sehingga sulit. Misalnya gini, karena saya ketemu dengan hampir berapa, saya kira lebih dari 30-40% adalah guru-guru di daerah di mana-mana pun itu adalah lulusan ex ekip. Nah, ketika misalnya lulusan dari Jogja atau dari Bandung, ya, mengajar di Kalimantan, mereka mau ngajar apa? Ya, tari kek, musik kek, karawitan. Karena gurunya kan bisa mengajarnya di mana-mana. Artinya tidak dibekali metodologi cross culture, keragaman budaya, kebanyakannya. Nah, saya tidak tahu sekarang. Saya bicara dulu ya. Miskin sekali. Dan kemudian sampai eh, pada dalam kebanyakan forum itu dosen-dosen IKIP itu menyalahkan guru karena guru-guru tidak kreatif, mestinya harus kreatif ketika ke daerah yang lain, harus bagaimana menggali research kepada apa musik-musik lokal dan segala macamnya. Intinya mereka mengkritik guru-guru tidak kurang kreatif. Terus saya balik, ya, saya tanya. Saya bilang mereka di IKIP diajarin apa ya? Gitu. Untuk itu. Ternyata kan mereka juga tidak. Jadi artinya bagaimana kita bisa menyalahkan guru-guru sementara di sekolah guru sendiri kurikulumnya tidak digarap dengan baik. Jadi kalau menurut saya sebetulnya muaranya mestinya yang kurikulum digarap benar itu adalah kurikulum untuk pendidikan keguruan.
Walaupun misalnya ya akan lama tidak nunggu sampai guru-gurunya lulus dan segala macamnya, tapi itu muaranya. Ya, PGSD kan juga ada di KIP, gitu kan. Tapi kita kita tahulah ininya. Jadi eh, eh, menurut saya ya pada waktu itu juga banyak banyak profesor-profesor kayak ya dari UNJ yang paling banyak berhubungan kan dari UNJ, UPI Bandung, terus mana di Medan, yang Makassar, eh mana lagi yang eksis Jogja, em, eh, mm, ya itu yang kami berhubungan banyak pada waktu itu ya. Em, itu juga kurikulum di dalam inian mereka itu ya gini ya, terlalu terlalu menurut saya terlalu berkutat pada konseptual ya, bahwa pendidikan itu harus gini harus gitu dan segala macamnya lah, termasuk yang kadang-kadang menurut saya lucu ya. Lucunya gini, katanya pada waktu itu kan mereka mengusulkan integrated learning ya. Integrated, bagaimana terintegrasi agar siswa itu antara satu pelajaran dan yang lain itu matching. Misalnya ketika mereka anak-anak diajarin bagaimana menghitung, gitu ya, maka lagu yang diajarkan itu adalah balonku ada 5, gitulah. Karena itu hubungannya dengan hitung-hitungan. Nah, terus kemudian menggambar, ya mungkin menggambar jari, gitu ya, kucing yang 5, yang 4. Menurut saya kan itu lucu banget gitu. Bagaimana menghubungkan begitu linier. Jadi kalau ngitung sampai 5 ya diajarkan lagu yang ini sampai 5. Itu saya serius loh Rian. Ini di dalam forum ketika itu dengan pas di Solo ya. Eh, dengan Universitas Muhammadiyah mengundang orang-orang IKIP dan segala macamnya bicara tentang pengajaran kontekstual. Nah, kami ya PSN pada waktu itu oleh orang-orang IKIP itu dianggap orang kelompok kami ini PSN ini orang-orang yang tidak ngerti pendidikan gitu ya. Karena ilmu pendidikannya itu ada di IKIP. Mereka itu eksplisit loh. Ya, Rian ya, kami ditutup orang-orang yang Radikal. iya, jadi kami ini orang nggak ngerti pedagogi gitu lah, segala macamnya ya. Benar, jadi anggap ya kami ya biarin aja. Kalau sepanjang sekolah sekolah pada menerima dan segala macam kami jalan. Nah, yang juga kenapa kemarin saya tunjukkan di dalam apa beberapa sebetulnya videonya banyak sekali ya pengalaman kami dengan guru-guru. Wah, banyak sekali. Ya, kemarin saya hanya klip 2, 3 itu. Eh, Betapa pentingnya dari kita mendefinisikan ulang dari pengalaman ketika berhubungan dengan guru. Kan kita dapat masukan, oh ini bukunya terlalu begini, begini, begini. Oh ketika praktek pengajaran anu begitu, begitu, begitu. Mestinya begini, mestinya begitu. Itu kan masukan yang penting bagi kita. Tidak berarti kami mengikuti apa yang mereka omongin. Karena banyak juga kan guru-guru itu yang ngibul. Yang maunya gampang gitu ya. Katanya, misalnya gini. Kami seperti tadi malam saya sampaikan kemarin. Bahwa kami tidak mulai dengan definisi yang bisa dihafalkan. Apa itu musik? Apa itu topeng? Dan segala macamnya. Tidak mulai dengan itu. Ya. Tidak berarti bahwa di dalam buku kita tidak ada batasan bicara tentang topeng, tapi tidak mulai dengan mendefinisikan satu kalimat ya yang kemudian dihafalkan dan itu diujikan. Itu yang terjadi kan pada waktu itu demikian. Nah, jadi tapi kami lebih dinamis. Nah, untungnya karena kalau kami itu PSN itu kan bukan lembaga yang harus harus menunggu keputusan menteri gitu ya. Ketika ada masukan menurut kita baik ya kita ganti. Ini harus dinamis gitu dan segala macamnya. Nah, sehingga dengan
cara kami, maka oleh orang-orang termasuk P4SD ya, orang-orang P4SD atau termasuk Dieter, eh, em, seperti Philip kemarin katakan, ke pelajaran PSN itu hanya hanya sampai apresiasi, katanya. Tidak ada produktivitas, gitu gini. Nah, eh, eh, jadi yang sebut praktek itu apa? Yang sebut produktif itu seperti apa? Saya sampai pernah nanyakan, saya bilang, oke, tunjukkan pada kami, Yan, hasil pengajaran metodologi Anda. Ya, karena mereka bilang begini, bahwa kalau murid-murid itu harus diberi kebebasan, bukan hanya misalnya melakukan menyanyikan atau memainkan musik yang dibikin oleh orang tua. Jadi mereka harus bisa bikin sendiri dan segala macamnya. Saya nah, menurut saya itu kan lucu banget. Bagaimana anak-anak harus jadi komposer gitu loh. Ya, membuat lagu sendiri. Nah, jadi analogi mereka itu dengan menggambar. Kalau anak-anak menggambar kan menggambar kupu-kupu apa-apa kan menciptakan sendiri dan segala macamnya. Saya bilang nari harus jadi koreografer. Jadi ini membuat komposisi tari segala macamnya kan absurd itu. Saya sampai tanya sampai ini minta coba tunjukkan pada kami mana komposisi musik hasil apa dari misalnya anak kelas 3 ya. Siapa anak kelas 3 yang udah bikin komposisi musik atau bikin lagu atau apa? Kan nggak ada, mereka nggak bisa membuktikan. Ya, jadi nah, tapi sebaliknya kalau saya ngomong kan harus dibuktiin. Saya tidak pernah mau yang ngomong yang nggak bisa dibuktiin. Misalnya, anak-anak ngerti apa itu gong, gitu ya. Saya melihatnya melalui guru-guru ya. Kayak kemarin, gong itu struktur fisiknya demikian, gini ini. Kalau menyetel nada tinggi itu harus ditoknya dari sini untuk ke sana, ini ya dipukulnya dari sini dan segala macamnya. Termasuk untuk akustika kalau musik yang dengan dawai, nada yang sekian, Pitagoras ya, hukum-hukum Pitagoras segala macam. Itu kan ya saya tunjukkan gitu loh. Itu lihat. Nah, jadi kemudian eh, apa yang akan eh, apalagi yang bisa saya anu nimbrung di dalam proyek Rian. Iya, mungkin kalau sekarang mungkin lebih ke saya ingin tahu dulu apa ya, cara pandang Pak Endo gitu, karena saya melihat saya tertarik dengan bagaimana Pak Endo berpikir gitu, termasuk juga dengan Pak Philip, karena kemarin juga Pak Philip selalu setuju dengan Pak Endo. Saya tertarik gitu, walaupun istilahnya saya dibesarkan dari ruang apa namanya, komunitas IKIP gitu, tapi sebetulnya saya tertarik dengan isu-isu yang berbau kelokalan, terutama ketika kalau kita berbicara seperti apa yang tadi Pak Endo bicarakan itu, saya kok melihat secara objektif kok kayaknya saya lebih sepakat yang ini begitu loh. Walaupun juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu disesuaikan lagi. Nah, saya melihat ada beberapa hal Pak Endo yang ingin saya tanyakan sebetulnya terkait dengan PSN itu. Satu, saya ini kan lumayan concern juga di ruang virtual ya Pak. Terakhir-terakhir nih, saya aktif di sosial media dan lain-lain. Tujuannya sih bukan untuk gaya-gayaan atau apa namanya, mengikuti romantisme remaja zaman sekarang gitu, karena memang saya merasa bahwa itu penting juga untuk dilakukan. Nah, eh, itu pun juga saya gunakan sebagai jembatan atau bridging dengan mahasiswa saya, dengan murid-murid saya begitu. Ketika saya terkoneksi terus dengan mereka, saya merasa bahwa saya bisa mentransfer banyak ilmu dari situ gitu. Sehingga akhirnya ya semua semua media komunikasi kita gunakan. Jadi kalau ada aplikasi baru kita gunakan. Nah, berkaitan dengan ruang virtual yang seperti itu, saya melihat PSN ini kan tadi Pak Endo sudah dicetak ulang ya. Apakah ada semacam rencana atau usulan untuk itu bisa digitalisasi? Kalau ada itu kira-kira bagaimana prosesnya sehingga orang-orang seperti saya di daerah ini, kayak kami kan di Sumatera, di Lampung begitu, dan mungkin teman-teman lain juga membutuhkan semacam role model, semacam bahan ajar lah gitu ya, yang kira-kira bisa dijadikan benchmark atau tolak ukur gitu loh. Oh, minimal nih kalau membuat buku bahan ajar yang seperti ini kan gitu, kita
selanjutnya saya mencatat bahwa tadi kan Pak Endo menjelaskan tentang jangan terlalu terjebak kepada formalitas atau formalisasi. Saya juga cukup sepakat dengan hal semacam itu, karena memang saya melihat contoh saja belum banyak juga kan yang bisa saya lakukan gitu, karena saya juga mungkin dalam rangka sedang mencari apa ya, belajar lah gitu Pak Endo. Jadi istilahnya saya melihat semangat dari teman-teman PSN dan PMPAS ini harus dilanjutkan gitu. Akhirnya saya mulai tertarik untuk mulai menulis begitu. Dan alhamdulillah beberapa buku-buku kita, buku-buku saya gitu, sudah mulai dicetak. Terakhir ada beberapa buku yang masuk ke BRIN juga. Walaupun juga saya melihat itu masih banyak kurangnya. Tetapi saya kayaknya untuk awal-awal ini saya mau bergerak di ruang literasi dulu, Pak. Jadi apa-apa yang kita masih kurang, seperti misalkan ada materi ini, sebetulnya sesederhana menjawab pertanyaan mahasiswa saya ketika mereka mau skripsi, Pak, saya bukunya apa ya, gini-gini. Ketika saya kasih buku semacam kayak ya itu tadi tentang Alan P. Merriam, Bruno Nettel, mereka saya pikir belum, seharusnya sih sudah sampai sana kan gitu. Cuman saya melihat ada semacam gap, anak-anak sekarang ini literasinya karena masih sangat kurang, dikasih buku-buku yang seperti itu mabok, Pak. Jadi saya ngelihat saya harus jadi jembatan gitu loh untuk makanya saya mulai menulis, menyusun ulang atau membahasakan ulang ilmu-ilmu yang beberapa saya pelajari lah dari buku-buku luar begitu. Dan saya menambahkan sedikit bumbu-bumbu pemikiran saya lah gitu di situ, sehingga orang-orang seperti guru-guru seni budaya yang ibaratnya, mohon maaf kalau saya bahasa saya agak kasar, literasinya juga masih rendah begitu, dan mungkin juga cara mereka memahami terminologinya juga masih kurang, sehingga kalau kita buat buku-buku yang lumayan bahasanya ini lumayan susah, karena buku-buku seperti di kita kan sudah banyak sebetulnya, ada lah buku-buku beberapa Pak Endo tapi kan itu kan untuk kebanyakan kalau dosen kan untuk kepentingan sendiri, artinya untuk kepangkatan gitu ya, buku-buku referensi yang memang itu dikhususkan untuk komunitas skolar saja, akademisi yang bisa mengerti juga ya kita saja gitu loh. Kita kan membicarakan tentang perkembangan ilmu, ada jurnal dan lain-lain, tapi nggak ada yang memberi concern, yang peduli sama literasi yang di bawah ini gitu loh, yang masih di level di bawah kita lah ibaratnya gitu, yang mereka tuh kadang-kadang memahamin teori aja bingung gitu. Kadang itu mahasiswa saya banyak terjadi tuh Pak, bahkan yang udah jadi guru kemarin waktu ada PPG itu nyerbu saya lagi gitu, bertanya gitu, artinya kan aduh, berarti saya dulu apa jangan-jangan ada yang salah gitu ya dari cara kita mengajar, apa kurikulumnya, itu menjadi pertanyaan besar gitu. Nah makanya saya ya udah, saya memaksakan diri untuk bisa ya sekurang-kurangnya menulis lah gitu. Kebetulan juga ada proyek akuisisi kemarin dari BRIN, alhamdulillah 2 buku ya, dimulai dari 2 buku gitu Pak Endo, sedikit-sedikit lah gitu. Nah itu sebagai meneruskan spirit dari teman-teman PSN dan P4SD, kira-kira begitu Pak Endo. Iya. Ya syukurlah, karena itu memang perlu diterusin, perlu dilanjutin ya dengan persepsi baru. Gini, yang dulu kami bikin, saya kira itu karena saya lupa di mana ini mulai ininya ya, P4ST dulu, atau saya kira kami di P4ST dulu saya membantu sebelum ke PSN, atau P4ST dulu apa namanya itulah ya, tapi kurang lebih contemporary, hampir bersamaan kita. Nah ketika kami membuat buku-buku PSN itu kami membuat klip atau kita bilang paket audiovisual ya, video VCD. Pada waktu itu masih belum berteknologi DVD, masih VCD, karena untuk mendekatkan yang jauh, seperti Philip kemarin bilang ya, kalau kita berdasarkan kayak P4ST pendekatannya praktek, itu akan berapa banyak jenis kesenian yang bisa dibikin bukunya, terbatas sekali kan, dan mahal banget gitu lah.
Nah, karena itu kali lagi pendekatan kami berbeda sekali dengan pendekatan P4ST, sasarannya juga lain dan segala macamnya. Gitu. Nah, ketika ketika misalnya ada topeng Cirebon nih, ya, ada satu buku topeng Cirebon, bagaimana diajarkan di Lampung? Ya, buku yang P4ST, memungkinkan nggak itu? Kalau memungkinkan dengan cara apa? Apakah mereka sekolahnya mau? Bisa? Saya nggak yakin mereka akan gitu. Nah, kami melihat membuat buku PSN ini bahan ajar lah, bukan hanya buku ya, audiovisual termasuk dengan metodologi pelatihannya dan segala macamnya. Itu sasarannya di dalam kelas yang 2 jam per minggu, kan? Di mana diajarkan oleh guru, gurunya itu berbagai macam disiplin. Maksud saya berbagai macam disiplin itu kalau karena tidak ada satu sekolah atau hampir-hampir tidak ada satu sekolah yang punya guru dari seni rupa, punya guru musik, punya guru tari, punya guru teater. Nah, sementara pelajarannya namanya pun ya terus terang aja itu provokasi kami juga. Kan dulu namanya bukan seni budaya ya. Tapi kemudian dibuat tahun 2001 kami rapat dengan orang dengan para profesor dari IKIP sehingga kesepakatan kita merumuskannya menjadi pelajarannya itu namanya seni budaya. Jadi Dulunya kan kesenian gitu. provokatornya salah satunya Pak Endo ini. Iya, itu 2001. 2001 kami tentang pertanyaannya gini, karena kan pada waktu itu di apa banyak diomongin kita punya mestinya orang Indonesia itu harus ngerti musik Indonesia atau kesenian Indonesia. Nah, pertanyaannya kan saya caranya gimana ya? Gitu. Kan harus ada metodologi, nggak bisa, oh kita harus pada orientasi budaya setempat. Iya gimana? Gitulah memilihnya, seleksinya, jadinya mengajarkannya, ngomongkannya, dan siapa yang akan mengajarkannya. Kan itu susah sekali dijawab, gitu ya. Siapa yang bisa ini, biasa itu. Sekali lagi, sekolah hanya punya satu guru. Ya, satu guru musik misalnya. Kalau gurunya guru musik dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 SMP, kalau di SMP atau SMA, ya hanya diajarin musik aja kan. Sementara kita kalau bicara kesenian ya nggak bisa terpisah-pisah karena hubungannya dengan tradisi, lokalan itu, ini segala macamnya. Nah, itu kan konten itu kan nggak ada. Tidak ada di IKIP sendiri kan tidak ada. Nah kalau tadi Rian bicara tentang Meriam, tentang siapa Brunette dan lain-lain ya, itu kan ya itu memang buku-buku etnomusikologi yang tidak itu jauh loh dari IKIP, ya. Iya. Jauh dari pegangan orang-orang IKIP pada waktu itu. Jangankan orang guru-guru ya apalagi lah ya. Orang akademisi pun enggak ya. Nah, jadi artinya karena kami dia dari etnomusikologi kan sangat terbiasa dengan itu. Bagaimana metodologi musik dunia ya, ketika pelajaran musik dunia itu, bagaimana cara dosen kita dulu menyampaikan sesuatu tentang musik apa ini nih. Nah, hampir, bukan hampir, semuanya, salah satu yang ditabuhkan itu menyebutkan ini baik atau ini buruk. Apalagi ini buruk ya. Jadi bukan dari penilaian ini baik dan buruk, tapi bagaimana mengidentifikasi. Oh, ini nadanya anu gitu lah. Oh, ini timbernya ini. Oh, instrumennya adalah demikian 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 gitu. Bukan oh ini keren. Oh, harmoninya segala macam dan segala macamnya. Nah, karena kalau kita mengatakan ini baik ya. Oh, musik itu baik. Orang akan menanyakan ya. Kalau itu baik, kalau yang ini gimana ya? Baik atau enggak? Susah ya. Karena itu kita tidak mulai dari estetika baik buruk. Nah, pelajaran yang dari IKIP gitu ya, atau guru-guru lah ya, yang sumbernya kan dari IKIP, baik seni rupa ya. Kalau seni rupa pelajarannya sasarannya apa? Bagaimana anak-anak bisa menggambar dengan baik. Caranya bagaimana? Begitu, 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 begitu. Nah, pelajaran musik, bagaimana anak-anak bisa menyanyi dengan baik atau bisa main musik dengan baik.
gitu. Juga nari ini segala macamnya dan lain-lain. Jadi sasarannya pada arahan baik dan buruk ya. Nah, itu bukan salah ya. Karena kita juga peduli pada anak, senang kan? Saya juga sama. Oh, senang kalau ada anak yang bisa main musik dengan baik. Senang kalau ada anak yang bisa menggambar dengan baik. Tapi bukan tujuan pendidikan PSN. Ya. Kami tidak mengajarkan anak-anak supaya bisa menari dengan baik. Supaya begini. Mulainya kami itu adalah dengan mengajarkan, memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang kelokalan. Ya, oh ini begini, itu begini. Nah, kalau itu kemudian, ya, kami harapan di balik itu adalah dengan pengetahuan atau pemahaman tentang keragaman musik kita, keragaman kesenian kita, saya berharap bahwa mereka bisa membuat sebuah kreasi atau apapun gitu ya, yang berdasarkan pada musik-musik atau kesenian tradisi kita sendiri. Tapi itu bonus, kami tidak mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat kreasi. Saya menolak. Nah, praktek kami kalau di musik kayak kemarin begitu. Bagaimana misalnya hoketing ya. Eh, eh, kalau siapa yang kemarin si Jody Diamond bicara tentang ketuk, kenong, kempul gitu ya. Kami juga melakukan itu, anak-anak keplok-keplok supaya tahu di mana irama gini-gini, mana hitungan itu, mana off beat, mana on beat gitu ya, dan seterusnya lah. Latihan kami ini supaya mereka peka pada irama, mereka peka pada nada gitu ya, dikit-dikit lah ya gitu. Jadi kami pun mengajar itu, tetapi itu sangat terbatas. Karena apa? Karena orientasi kita di dalam kelas. Kalau di dalam kelas, satu kelas yang muridnya 34 sampai 40 gitu ya misalnya. Kalau pelajaran musik apa mereka harus menyanyi semua? Apa mereka harus main alat musik apa gitu ya kan, jadi susah juga gitu. Apa atau yang lebih jelas lagi, ketika pelajaran tari apakah anak-anak harus menari semua? Karena kalau anak-anak tidak mau menyanyi, tidak suka menyanyi, kita kan tidak bisa memaksa gitu ya. Di dalam artian bahwa mengharapkan anak itu bisa terlibat dari dalam musik. Nah, kami tidak mengajarkan satu lagu pun gitu, satu komposisi atau satu koreografi pun di dalam tari untuk dilakukan pada guru-guru, enggak ya. Karena pelatihan kami yang seminggu, kalau lebih ya nggak mungkin kita mengajarkan itu. Jadi sasaran kami atau prinsip kami, kalau mau praktek memainkan ensemble anu lagu, katakanlah main gamelan, main degung gitu ya, atau kecapi suling atau apa, itu ekstrakurikuler konsepnya. Karena kalau untuk yang spesifik itu harus jadi pilihan siswa. Siswanya tertarik nggak untuk menari kek, untuk menari ini, dan kita pun gurunya kan terbatas, Jadi ya. kamarnya Nggak dipisahkan ya Pak Endo ya? pisahkan betul. Ya. Konsep itu saya kira harus sangat jelas. Nggak mungkin kita mengajarkan satu tarian ya, tarian anu kepada anak di dalam kelas yang 2 jam seminggu loh, ya. Ya, gurunya pun nggak ada gini-gini. Nah, kalau ada anak-anak pilihan mau menari anu atau main musik ensemble anu, saya bilang kalau ada di daerahnya kirim ke sanggar, gitu ya. Ya, titipkan ke sanggar. Itu metodologi dan itu sesungguhnya kalau mau. Ada beberapa sekolah yang mau. Nggak sulit kok. Ya, kan anak terus bagaimana menilainya segala macamnya dan sana itu kami ya pendekatan PSN pada waktu itu. Nah, kembali kepada apa yang disiapkan untuk membuat ya, ketika bicara kemarin itu kan yang sulit itu bagaimana caranya nih ya. Nah, ngomongan wah kalau ini kan mudah lah. Tapi how to-nya itu kan harus diterjemahkan, kan susah sampai sekarang bagaimana kenapa saya nunjukin video praktek begini loh, gitu lah. Itu salah satu cara dengan ini, dengan itu, gitu. Nah, jadi jadi itulah yang mungkin apa ya, ketika bicara untuk bagaimana caranya itu ada 1001 cara. Nah, sering-sering teman-teman yang sangat kritis ya pada kita suka juga dikritik, senang dikritik, kami juga suka mengkritik yang lain, sama-sama.
Tetapi kritik sering-sering ya itu ketika ada kritik itu tidak seperti tidak mau mengerti apa yang kami perbuat gitu. Ini loh tujuan kami itu hanya di situ. Ya, tapi kalau hanya anu kan apresiasi gini-gini tidak ada itu tidak ini. Nah, kenapa kemarin saya tunjukkan ini loh setelah di akhir semester di akhir tiap akhir tahun sekolah ngadakan pameran. Ya, ada pelajaran tekstil yang ini dengan tekstilnya, dengan topeng yang mereka bikin sendiri, alat musik yang bikin bikin sendiri, pertunjukan dan segala macamnya. Itu juga kan dari hasil kami gitu. Walaupun kami tidak mengajar langsung di situ pada guru-gurunya, guru yang mencari sendiri. Nah, satu lagi yang karena mungkin ini yang Anda bilang mengenai for informal ya. Saya kira ada hubungannya dengan bahwa guru-guru mungkin sampai 70 atau 80% guru kesenian, guru seni budaya di luar Pulau Jawa itu bukan dari pendidikan kesenian. Kan? Ada guru matematika, guru bahasa, gitu, biologi dan segala macamnya. Nah, nah kalau kami itu guru-guru itu kami rangkul ya, dan kami terima kasih Anda yang bukan bidangnya bersedia kok mengajar seni budaya. Itu kan saya bilang kami harus kita harus sebagai orang seni budaya harus berterima kasih pada mereka yang mau. Nah, sebaliknya ya kalau mereka-mereka yang sangat pandangannya sangat menurut saya sangat apa satu arah gitu ya. Itu kan menghujat mereka. Itu guru seni budaya gadungan. Ini segala macamnya. Nah, uh, jadi itu cuman main ya gadungan lah. Terus saya bilang, kalau tidak ada mereka, itu berarti 80% saya bilang sekolah di luar Jawa Bali tidak ada pelajaran keseniannya. Karena nggak ada gurunya. Gitu loh. Jadi kita harus berterima kasih pada mereka. Nah, tetapi lebih dari itu, dari pengalaman kami nih, di Flores, di mana-mana ya, itu banyak sekali guru yang baik banget, bukan dari pendidikan kesenian. Ya. Nah, sebaliknya susah sekali karena kami kan ada macam-macam, ada topeng, ada tekstil, ada kaligrafi dan lain segala macamnya ya. Ketika gurunya itu adalah pendidikan musik, dia bilang, bagaimana saya bisa mengajarkan tekstil dengan musik? Karena dia ngertinya musik dan lebih spesifik lagi katanya not balok. Bagaimana saya bisa mengajar tekstil dengan not balok? Ya orang gila itu namanya. Gitu kalau mau mengajar bagaimana tekstil ada dengan not balok itu lagi. Itu kan saya bilang. Nah, seperti itu ya. Jadi mengapa kalau tadi saya bilang harusnya ya ada konsep kemudian dirumuskan seperti apa dari buku. Dari buku kan harus dipraktekkan. Gitulah. Kalau itu pelajaran, ya. Kecuali kalau itu buku yang hanya untuk dibaca ya. Tetapi kalau itu buku untuk misalnya panduan pelajaran segala macamnya, praktekkan. Kemudian dari situ hasilnya seperti apa. Nah, kita ada feedback. Kenapa kemarin saya mengatakan kami membuat buku. Kami mengadakan pelatihan ke guru-guru. Bagaimana gurunya mengajar di sekolah. Kami datang ke sekolahnya. Lihat guru mengajar di sekolah. Di kelas loh. Kami masuk ke dalam kelas. Lihat bagaimana guru mengajar. Setelah selesai, kami diskusi dengan gurunya. Tim kami ini ya, apa Monef kita, ya para monitor untuk diskusi dengan guru. Kenapa ini begini? Kenapa anunya begini? Jadi interaksi itu dan itu menurut saya satu hal yang sangat kami anggap pada waktu itu yang sangat penting ya. Mungkin pada awal-awal kami ingin dapat masukan. Sebetulnya yang kita ngomongin ini benar nggak nih gitu ya? Salahnya nggak? Sasarannya tepat atau tidak? Metodologinya tepat atau tidak? Nah, kemudian juga ketika Jambore, gitu ya, mungkin 3 tahun sekali, 2 tahun sekali itu kami mengadakan Jambore, di mana siswa pentas, siswa berdebat tentang kesenian tradisi dan modern misalnya, tentang kesenian ini semua itu, tentang apapun lah, antara siswa dari Bali, dari Banyuwangi, dari Sunda, dari Kalimantan, mereka mengadakan seminar dan berdebat, dan itu keren banget. Terus terang aja, salah bagi saya.
salah satu yang paling menarik adalah ketika debat siswa. Menarik sekali. Dan ya, nah siswa ketika debat, saya seleksi loh, Pian. Bukan hanya asal, ayo, siapa silakan bikin forum. Enggak, mereka harus mendaftarkan pada kami, ya, pada PSN, ya, topiknya apa, pendekatannya apa, konsepnya apa, gimana. Kayak kayak ini aja, kayak untuk apa namanya, untuk makalah gitu loh. Pramakalahnya seperti apa, pendekatannya. Saya kasih topiknya ini, gitu lah. Ini ketika pada itu ada 4 topik yang bisa dipilih, nggak asal bebas, asal segala ngomong. Nah, itu intinya adalah itu perlu pekerjaan dari kita yang cukup cukup serius gitu. Ya, jadi bukan hanya ngomong searah ya, sehingga itu akan terjadi anuan feedback. Nah, apalagi yang saya kira ini juga yang berkaitan dengan yang Rian tadi sampaikan ya, bagaimana tergelitik untuk mengadakan pendekatan baru dan segala macamnya. Itu saya kira. Iya, dari beberapa buku yang saya baca juga memang ada semacam arus pemikiran atau gerakan ya Pak ya untuk istilahnya apa ya bahasa saya mengetnomusikologikan pendidikan seni di kita gitu. Karena menurut saya juga ini cukup relevan karena ya satu kita kan memang budaya kita banyak dan kita juga kalau bisa mungkin menggunakan sistem desentralisasi ya mungkin ya cocoknya dari mungkin kita merumuskan dari pusatnya itu semacam kayak bagaimana pentingnya merumuskan pendidikan berbasis Nusantara dan lain-lain, tetapi nanti untuk metodologinya secara spesifik kan dikembangkan dari daerah masing-masing begitu. Misalkan di Lampung seperti apa, Lampung juga nanti kan ada bagian-bagiannya lagi, ada yang bagian Oku, ada yang bagian Lampung Barat dan lain-lain, itu kan metodologinya pasti berbeda pendekatannya. Saya kira mungkin itu cocok juga gitu. Tapi kalau misalkan kita kembalikan lagi ke apa namanya konteks sekarang nih Pak, ini kan sekarang kebutuhan kita ini kan apa ya sarananya banyak untuk menyampaikan ilmu berlimpah lah kalau baca sekarang ya berlimpah gitu terus melimpah ruah itu terus juga kita mau ini tapi ininya sekarang kontennya jadi apa ya materinya malah yang sedikit ya seperti contohnya kayak proyek-proyek PSN dan P4ST itu karena sudah berhenti begitu kan otomatis kan nggak ada lagi yang mensupport kontennya gitu kan artinya apa ya ada semacam missing link gitu selama beberapa dekade gitu kan sementara sekarang ini kan kebutuhannya makin meningkat terus konteks sosial budayanya berubah digitalisasi segala macam gitu kita punya PR baru nih untuk hal-hal yang seperti itu gitu ini kira-kira gimana nih Pak Endo strateginya buat Ya, ini juga ya, saya tidak bisa mengatakan mana strategi yang benar karena toh saya sendiri nggak mampu ya. Saya ini bisa dibuktikan bahwa apa yang saya kerjakan bukan tidak baik, walaupun baik kan nyatanya saya tidak mampu untuk meneruskan. Ya, untuk terus menerus ya. Salah satu kegagalan saya adalah tidak bisa membangun sesuatu untuk meneruskan kerjaan. Itu gagal ya. Ya, sistemnya kalau gitu P4 ya ya, sistemnya gitu ya harusnya kita iya membangun sistem ya membangun menginstitusional institusionalisasikan betul ya, dan bukan hanya anuan pribadi gitu ya. Nah, kalau P4ST saya kira apalagi ya, karena di sana kalau menurut saya sih tidak ada individu yang paling mencolok kecuali ditermakan bukan orang di sini juga ya ininya. Sehingga ada Juju Masuna juga kan ya anu lah tidak mungkin agak berbeda dengan saya dalam hal hubungannya saya sama PSN. Karena begini, ya, kenapa saya tunjukkan berbeda. Ketika kalau tadi Rian bagaimana seperti mengetnomusikologikan pendidikan kita, saya sebaliknya ya. Saya justru ingin membumikan etnomusikologi. Nggak pernah bicara etnomusikologi di dalam anu lah. Nggak bisa bicara misalnya konsep-konsep Bruno Nettel dan segala macamnya di dalam buku kita itu hampir-hampir nggak pernah diomongin.
Di dalam pelatihan guru juga saya tidak ngomongin terlalu akademis, enggak. Saya bukan mau mengakademiskan ya guru-guru kesenian dengan literasi yang ini itu dan segala macamnya. Sebaliknya, saya ingin membumikan literasi. Saya ingin membumikan etnomusikologi. Ya, jadi applied etnomusikologi itulah yang kami ini. Jadi yang saya lakukan itu sebetulnya sangat akademik, ya, sangat teoritik, sangat konseptual, tapi saya tidak ngomong tentang akademik di dalam pelatihan guru gitu. Ya. Tidak ngomong itu. Termasuk saya tidak ngomongin bahwa kesenian tradisi kita itu punya nilai tinggi. Gak pernah itu. Saya coret itu. Kalau Formal ya, ada terlalu kalau formal ya. terlalu basa-basi nggak usah diomongin. Nah, Iya, iya, iya. bahwa kesenian tradisi itu punya nilai-nilai anu. Harus dilestarikan. Ah, harus dilestarikan. Saya coret itu, betul. Saya pakai pada para penulis itu. Kalau ketahuan, ya. Nah, termasuk juga untuk ngajar. Ketika ngomong dengan para siswa maupun guru, jangan ngomong itu. Ya, bahwa nilai, tunjukkan aja nilainya, udah. Gitu. Ini. Kalau anak-anak jadi senang itu berarti kita memberikan sesuatu yang bernilai. Ya. Dan nggak usah diomongin, tapi bagaimana bisa merasakan bahwa mereka tertarik, mereka berminat, mereka menghargai, itu kan artinya ada nilai. Karena orang kan suka ngajarin siswa, karena nilai tradisi ini maka harus gini ini. Saya bilang pendidikan itu tidak boleh berupa nasihat-nasihat. Nah, bagi saya ya, kami menghindari itu. Ini bukan dakwah, ya. Iya, ini praktikal. Jadi bukan itu nasihat itu wilayahnya dakwah lah, para dai gitu ya. Kita bagaimana mengajak anak siswa ini, guru ini terlibat. Nah, saya mau cerita dulu ya, Rian. Ketika awal mengadakan pelatihan guru, kalau kami kan pelatihan itu seminggu dengan datang pulang lah. 5 hari itu full, hampir 6 hari yang efektif. Dan dari pagi sampai malam. Nah, mereka kan terus kemudian mempertanyakan, alah, Pak, katanya kok latihan banyak-banyak amat, lama-lama amat. Gitu, kita cukup aja lah latihannya, karena kan dari mana-mana datang pada satu tempat ya. Terus ngomong-ngomong kami juga perlu ingin tahu daerah sini, mau jalan-jalan, beli oleh-oleh segala macamnya. Karena itu sudah kebiasaan mereka ya. Eh, Pelatihannya walaupun seminggu katanya ini aja 3 hari aja cukup, 2 hari juga cukup, sisanya absensi aja. Nah, jadi saya tahu persis itu tradisi itu yang dari anuan mereka. Nah, saya sebaliknya, yang tadinya rencananya 5 hari jadi 6 hari gitu loh. Rencana ini. Nah, tetapi itu pada waktu awalnya memang susah ya, untuk memberi semacam pemahaman pada guru itu bahwa kita memang ada yang mau dilatihkan kok, kenapa 5 hari gitu ya, kurikulumnya gini gini gini. Nah, tetapi kemudian setelah 1 semester, 2, 3 semester, gurunya ketagihan ya. Ya, karena berarti bisa kami sampai jam 10 malam kan, dari mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam gitu ya, ininya. Nah, setelah jam 10 malam gitu sering-sering gurunya melarang saya pulang. Pak, pada waktu itu kan kita mau praktek bikin alat musik ya. Jangan pulang dulu, Pak. Kan ini saya harus ngelem gitu ya. Ngelem ini agar besok kering untuk bisa dilakukan. Jadi jadi mereka sendiri, guru-guru sendiri yang sangat ketagihan. Dalam ini sebagian guru ya, tidak semua. Sebagian guru lagi kan yang ya biasalah. Oh, saya ini sudah tua, sebentar lagi aja pensiun. Kok saya harus capek-capek begini gitulah. Harus belajar lagi begini begini begini. Bu, kami kasih yang mudah-mudah aja lah Pak gitu lah. Ya maklum lah ada 1 2 gitu. Tetapi lebih dari mungkin 40% guru serius banget gitu ya. Sampai senang. Nah, satu waktu kan mereka tidak kami kasih apa-apa. Kalau pada waktu awal mungkin kami sedikit ngasih uang saku ya. Pada semester pertama ya,
atau tahun pertama, tahun kedua, tiga, empat sampai ke 10 tidak ngasih apa-apa, bahkan mereka harus bayar. Bayar itu biaya bayar mereka sendiri ya, bukan bayar pada kita. Jadi misalnya transportasi harus datang sendiri, cari sendiri ininya, makan, minum dan segala macamnya. Kami umumnya menyediakan yang ya fasilitas. Kadang-kadang hotel juga yang di ujung-ujung sini kami tidak sediakan. Mereka bisa nginap dengan temannya gitu ya di daerah itu dan segala macamnya. Nah, tetapi ya ada guru yang pernah datang begini katanya. Saya ikut pelatihan PSN sekarang ini. Dan saya terus terang aja sudah tersertifikasi. Karena kredit pelatihan PSN itu dihitung. Menarik itu. Ya, jadi ketika pengawas menghitung, mengevaluasi ini, bagaimana praktik ini, itu ini, gurunya ketika menerangkan tentang PSN, bagaimana mereka mengajar, itu dapat kredit besar sekali ya, kebanyakannya. Sehingga banyak guru yang tersertifikasi dengan membawa kredit dari pelatihan PSN. Kami mengadakan pelatihan PSN, pelatihan itu sampai 10 kali lah paling enggak ya, di sekian daerah. Eh, Nah, ada guru yang bilang bahwa dia sudah tersertifikasi, sehingga secara formal dia kan harus tidak perlu datang. Untuk apa? Katanya, ya. Terus kemudian dia datang 60 kilo, dia naik sepeda motor katanya. Di situ nginap dengan temannya. Ini salah satu guru kalau nggak salah di Lombok, kalau tidak di Banyuwangi. Banyuwangi. Eh, nah, dia bilang, tapi saya ingin tidak mau ini ketinggalan oleh PSN. Karena PSN itu ketika mengajarkan, mengadakan pelatihan, tidak pernah melatih yang sama. Selalu berbeda-beda tiap kali. Gitu. Nah, ini juga jadi kunci. Bukan hanya reprint kita. Ya, kita harus anihkan. Setiap kali selalu. Saya presentasi misalnya yang mengajarkan walaupun bicara tentang PSN, bicara tentang topeng atau gong, tentang atau apapun. Selalu tidak pernah ada yang sama. Ya. Tapi bukan 100% baru. Mungkin ada 60% sama, 40%-nya beda. Dan sebaliknya lah ya. Nah, itu ternyata itu terapresiasi oleh mereka. Kita tidak hanya mengulang, mengulang, mengulang tanpa bikin modifikasinya. Nah, kembali kepada ini pada kelokalan yang lain, bahwa setiap lokal kan mestinya dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan dan kultur lokal masing-masing. Ya, ya tentu saja ya. Pertanyaan yang mendasar, siapa yang bisa memodifikasi? Siapa yang bisa menyeleksi cari bahan ajar di lokalnya masing-masing? Gitu ya. Kemudian mengajar. Ya, ada guru yang pernah mengajar apa protes pada pendekatan itu. Kami ini guru mengajar. Kalau kami harus riset katanya, mengumpulkan bahan ajar di lokal, kemudian menyusun sendiri guru nih, gitu ya. Itu bagaimana kapan saya mengajar? Nggak mungkin juga kan ya. Ya ini hubungannya dengan kepala dinas gitu ya. Ketika mereka intinya kepala pemerintah daerah harus membantu mereka di dalam mengadakan merumuskan bahan ajar lokal. Karena kami intinya kurang lebihnya dari materi PSN ini, oke 60%, 70% diambil dari materi PSN. Nah, 30%-nya atau 40%-nya diambil dari materi lokal, silakan modifikasi. Tetapi kan mereka guru-gurunya juga jangankan belum tentu mampu itu. Nah, satu lagi kan dari guru-guru itu bertanya. Ini mungkin hubungannya dengan materi ya, bahan-bahan. Kan saya mereka tahu PSN pada waktu itu berdiri baru 1 tahun atau 2 tahun lah ya. Terus kemudian melihat buku topeng saya. Kan dalam buku topeng yang saya tulis itu ya dengan teman-teman ya, ada sekitar 700 gambar. Ya, dari seluruh dunia juga ada ya kan. Ada dari topeng dari India, dari Australia, Jepang, apalagi gitu ya, mana-mana. Nah, terus kemudian dari Indonesia banyak. Mereka kan tanya, ini risetnya bagaimana? PSN karena baru 2 tahun.
Katanya kok ini bisa bisa mengumpulkan bahan seperti ini gimana? Apalagi lihat videonya ya. Ada video dari India, dari Afrika, dari mana-mana tentang topeng itu. Kan pada waktu itu YouTube kan belum ada. Ya. Jadi saya yang kumpulin anu sendiri. Dan itu berdasarkan pada arsip yang saya punyain gitu ya. Kemana-mana saya bawa kamera, bawa video kalau setelah punya. Terus kemudian itu yang diolah sehingga materi kita ada. Nah, ketika mereka tanya ini risetnya berapa lama dan berapa banyak biayanya, saya bilang, ya riset kalau ini hasil studinya mungkin lebih dari 30 tahun. Loh, gimana? Ya saya kan kemana-mana eh, dari dulu kan suka mendokumentasikan, mempelajari itu, ini, dan lain-lain. Nah, jadi bukan untuk ini. Jadi kenapa buku-buku PSN itu ditulis oleh orang-orang yang sudah punya bahan, gitu ya. Dan kita undang orang-orang yang sudah punya bahan. Seperti misalnya ketika bicara teater saya ini undang kayak Putu Wijaya gitu ada yang lain segala macamnya ya. Yang diharapkan selain punya ekspertis, tapi juga dia punya materi. Karena kami nggak punya dana untuk riset mengumpulkan data, gitu ya. Lebih efisien juga kan ya Pak Enda. Iya, dan kita juga sudah tahu masalahnya. Hmm. Itu ya, misalnya bicara topeng ya sudah terpikir sejak lama gitu, atau alat musik dan lain-lain. Ya. Saya ya tadi menanyakan Asep Nata. Asep Nata ya dulu mahasiswa saya, mahasiswa etnomusikologi saya di USU. Ya, saya kan mengajar di USU cukup lama, 3 tahun lah. Eh, jadi em, kenapa atau salah satu yang saya ajarkan di USU ya, ketika bicara etnomusikologi itu ada organologi, saya membuat bengkel instrumen namanya ya. Ya saya namakan setelah ada ini apa namanya pelajaran yang semester pertamanya organologi akustik, tapi kemudian juga praktiknya saya yang di bengkel agar anak para mahasiswa punya pengalaman empirik bagaimana melaras buah bilah kayu yang sederhana aja. Kalau meninggikan di gimana, kalau ini kan bagaimana, mendengarkannya gimana, mampu nggak ya, umpamanya saja. Ya, seperti itulah ya. Ya, kenapa ini begini? Ada logika yang cukup empirik. Jadi, kenapa kemarin saya bilang saya tidak memisahkan teori sama praktek, gitu. Dari sisi yang dikotomis, dua-duanya itu bergabung, bergulung. Jadi itu ya. Ya. Iya. Eh, iya, saya tertarik juga itu Pak. Eh, Berkaitan dengan ini kan pasti Pak Endo sudah punya banyak data ya Pak ya terkait dengan ya itu hasil riset dan juga kemana-mana kan mendokumentasikan. Apakah data-data itu akan nantinya akan dilokalisir untuk kepentingan pengetahuan secara umum atau nanti akan dibagaimanakan Pak? Kalau saya kan misalkan saya juga melakukan hal yang sama. Sampai saat ini juga saya menggunakan beberapa platform seperti misalkan YouTube Pak. Setiap saya ke daerah, saya merekam menggunakan alat sederhana HP segala macam hanya untuk mengcapture saja. Kadang-kadang ada beberapa bahan yang saya nggak tahu itu mau diapakan, tapi saya simpan aja di arsip digital gitu. Dan karena komputer saya punya keterbatasan untuk menyimpan, jadi saya simpan semua, saya unggah di YouTube semua. Walaupun itu belum saya publish, masih saya private semua, karena itu masih fungsinya sebagai data. Satu waktu itu dibutuhkan saya sebar gitu untuk kebutuhan literasi dan sebagainya. Nah, kira-kira berkaitan dengan Pak Endo atau PSN itu bagaimana memperlakukan data-data yang sangat banyak itu untuk kepentingan nanti bisa dikonsumsi orang banyak itu? Ada tidak ini? Ya, sebetulnya selain PSN kan saya mendirikan lembaga namanya Tikar, Tikar Media. Itu justru konsentrasinya kami pada dari dulu ya, pada pengarsipan, ya, pada archiving. Jadi mengarchiving itu audiovisual itu dari dokumen yang ada. Salah satunya kalau kita bicara eh, arsip, ya penyimpanan dari data-data digital, kuncinya adalah di dalam deskripsi. Oke. Apapun kita perlu deskripsi. Setiap lembar foto harus ada deskripsinya. Ini foto oleh
foto apa gitu ya, oleh siapa dibuatnya gini-gini, bahkan sampai kepada hak ciptanya segala macamnya. Nah, intinya saya mengembangkan metadata structure, struktur metadata. Kebetulan saya di etnomusikologi juga kan salah satu yang saya sangat berminat dan sangat eh, em, terlibat adalah dalam pengarsipan. Etnomusikologi itu tidak ada kalau tidak ada arsip. Ya. Kita hanya bisa belajar musik dunia itu kalau ada arsipnya, dengerin musiknya dari mana-mana gitu ini. Mengapa pentingnya arsip ini gitu ya, data-data musik. Nah, kita juga selalu dari zaman purbakala ini kita selalu ada pendokumentasian, tapi tidak ada pengarsipan. Artinya dokumentasi yang dibikin tidak diarsipkan gitu ya. Begininya. Nah, tikar juga sama setelah nggak ada duitnya, habis duitnya kami mungkin beberapa 1-2 tahun saya danain sendiri gitu ya. Tetapi lama-lama kan saya tidak mampu membayar pegawai sehingga tapi data-data itu sudah terdigitalisasikan semuanya ya. Di sebagian lah ya, mungkin 60% kira-kira itu sudah terdigitalisasikan. Demikian pula di PSN. Ya, jadi kenapa kemarin saya mampu menunjukkan itu ini karena itu terdigitalisasikan. Nah, kalau materi bahan-bahan ajar yang PSN itu hampir hampir semuanya sudah kita di YouTube ada, gitu ya. Dan atau di website PSN ada, ya. Websitenya mengacu ke YouTube. Kami kalau video kami uploadnya di YouTube, ya. Terus di insert di dalam website kita. Tapi kalau data guru gitu misalnya ya, terus apalagi audio sama audio audio di situs kita sendiri dan buku PDF ya, dalam format PDF-nya kami itu itu accessible di dalam website kita. Iya, menariknya begini. Jadi yang kami lakukan di Unila ya Pak ya. Kami kan juga sudah merumuskan satu kurikulum untuk mahasiswa kami namanya jurnalisme. Semangatnya sebetulnya sama dengan cara kerja etnomusikolog itu, bagaimana kita archiving atau mengarsipkan gitu. Walaupun tetap mereka kan harus diberikan pengetahuan-pengetahuan bagaimana mengambil data yang benar, bagaimana mengambil video, mewawancara dan lain-lain. Tapi kami optimis bahwa itu nanti akan jadi salah satu keunggulan di prodi kita, bahwa itu nanti mahasiswa ini kan dari mana-mana Pak, tersebar di seluruh Lampung, Palembang dan lain-lain. Kalau mereka itu jadi agent kita untuk bisa mengambil data saja, itu kan bakal sifatnya kan eksponensial itu. Dan ketika mereka kembali kepada Lampung, wah itu akan big data Pak. Nah masalahnya kan kita nggak punya platform yang untuk menyimpan itu ya. Mungkin kita masih pakai YouTube lah untuk sekarang-sekarang, karena memang YouTube juga kan unlimited ya. Terus yang kedua yang menariknya lagi adalah mahasiswa sekarang ini kan budaya membaca itu terkonversi dengan budaya nonton Pak. Jadi saya perhatikan 99% mahasiswa kita itu nggak suka baca, dan sulit nampaknya untuk memaksakan mereka membaca karena memang nggak ada dalam muscle knowledge mereka begitu, nggak ada dalam darah mereka itu, karena memang mereka lahir itu sudah generasi TikTok, sudah terpapar oleh media sosial. Akhirnya itu yang membuat saya jadi ya udah, saya harus bergerak nih dari media sosial supaya menjadi jembatan begitu. Akhirnya beberapa buku yang kita tulis, yang kita dalam bentuk teks gitu, tetap ujung-ujung kita konversi dalam bentuk konten video, karena mereka ini nampaknya lebih nyaman ketika mendengarkan kita berbicara dalam bentuk audiobook atau podcast atau apa, walaupun sebetulnya pengetahuan itu di buku sudah kita tulis gitu. Nah itu makanya saya balik lagi ke tadi archiving tadi, arsip tadi, saya pikir itu menjadi salah satu solusi atau alternatif untuk model pendidikan musik masa depan ya Pak. Mungkin saya bilang khusus untuk Iya, gini kalau menurut saya kalau namanya sepanjang akademik ya, di akademik mahasiswa kuliah ada mata kuliahnya itu nggak bisa meninggalkan buku, ya, nggak bisa ya, ya. Jadi kita tidak bisa mengalah, ada excuse ya, mahasiswa sekarang tidak bisa lebih lebih suka nonton daripada baca baca buku misalnya. Terus kita seolah-olah oke lah kita gantikan bukunya dengan itu. Menurut saya kalau saya boleh sarankan jangan, karena kalau kita sedang mengajar ada mata kuliahnya, tugaskan aja mahasiswa.
bikin report gitu ya tentang buku yang di ini. Itu salah satu kalau itu mahasiswa ya, mahasiswa kita di kelas. Yang susah kan publik. Ya, Kita nggak bisa menganukan ke publik harus begini harus begitu gitu. Kalau mahasiswa saya tugasin gitu ya, ini oke. termasuk praktek ini. Nah, kembali kepada sistem pengarsipan. Karena kebetulan saya ini kan terlibat di forum archiving sejak lama sekali. Dengan Smithsonian itu mungkin dari tahun 80 berapa itu ya, 80-an awal. Ya, masih dalam analog. Nah, tahun 2004 ya saya beralih ke sistem ke digital ya, dari 2004. Karena itu ya salah satu yang dikembangkan adalah bagaimana membuat sistem data. Ya, sistem data itu dalam bentuk format metadata, struktur metadatanya. Nah, kemarin kami bicara dengan Philip kemarin menyinggung bahwa kami akan di PSN akan mengolah dokumen-dokumen yang ditulis yang direkam oleh Philip karena menurut saya itu dokumen yang sangat luar Oh, biasa fenomenal harta karun. ya. Iya, dan itu terbesar loh Harta dalam karun. sejarah sejarah kita ini. Yang rekaman itu direkam selama 10 tahun kira-kira programnya, ya. Philip itu melakukannya dan dibantu dia menyertakan mungkin ada 40, 50, 60 orang pembantu dari mana-mana menyertakan sekian dan kebetulan kan SMI di seri Indonesianya kan yang menerbitkan saya dulu, ya seri musik Indonesia itu ketika saya jadi ketua MSPI ya, mimpin juga penerbitan seri musik Indonesia. Nah, sekarang akan kita uh, akseskan ke publik ya untuk bisa diupload. Karena semuanya kan sebetulnya sudah digital. Ya, betul, Ya, Pak. sudah cuman mungkin sebagian di DAT ya. Tapi itu kan formatnya sudah digital. Dan saya kira sudah sekian, mungkin semuanya juga sudah ada di hadis. Ya, seperti kemarin Dan, juga saya saat saat disertasi juga saya banyak menggunakan repositori dari Leiden dengan Monash University, Pak, tentang Lampung. Karena banyak di situ archivingnya. ya, syukurlah kalau karena di kita nggak ada, ya. Iya, kita sendiri Nah, nggak punya. Sedih juga. nah, nggak ada arsip, kita nggak mewarisi mentalitas pengarsipan ya, di kita. Nah, kemarin kami bicara dengan Smithsonian sudah 2 kali rapat Zoom dengan Smithsonian. Bagaimana prosesnya, kininya, ininya segala macamnya. Ini yang terlibat juga orang kementerian ya, deputinya dari stafnya Hilmar Farid juga ikut. Nah, selama 2 kali meeting, yang mereka omongin terus adalah metadata. Ya. Bukan bagaimana digitalisasinya, nguploadnya, nyimpannya di mana, bagaimana. Itu eh, bukan tidak penting, itu pastilah ya. Sudah nggak usah dibicarain itu mah. Pasti harus ada server, pasti harus ada ini. Nah, yang belum Pak mereka merasa pasti adalah bagaimana membentuk metadatanya, strukturnya. Ada berapa field yang diperlukan, ada apa kan, harus berisi apa, ini, gitu lah. Nah, nah orang kementerian baru tahu. Karena dulu saya ketika bicara dari sejak 2004 bicara tentang metadata dianggapnya wah saya terlalu anu lama nggak akan maju-maju gitu. Sekarang Gitu orang loh, dianggap begitu mau rata-rata jalan itu sekarang. pintas. Iya. Nah, sekarang kalau bicara arsip itu kan core-nya kalau ada di digital ya ada di metadata. Bicara metadata harvesting gitu ya, lifetime apa life cycles, metadata life cycles dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak ada, tidak tumbuh di kita. Nah, sekarang mungkin ketika bicara metadata ya lebih banyak yang mengerti dan mungkin melakukan. Tetapi pada 2004 ini para ahli komputer sendiri pun tidak ngerti bahwa metadata itu bisa diedit gitu loh, gitu seperti itu. Nah, saya akan mencari metadata editor. Jadi dengan kata lain gini, nah materi-materi PSN juga seperti tadi saya bilang ya, hampir sekian hampir
mungkin lebih dari 70% dari PSN itu dalam format digital. Nah, dan servernya. Nah, hanya saja sekian tahun lama. Karena saya nggak punya duit untuk membayar staf saya sekarang ini. Jadi tidak mungkin kami, siapapun melakukan sistem arsip gitu. Sistem pengarsipan hanya secara individu. Itu perlu institusi, ya. Perlu kelembagaan yang ini. Nah, karena besar sekali dananya. Nah, siapa yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan archiving? Itu universitas loh. Jadi kalau universitas IKIP itu harusnya punya data loh. Kesenian dari mana-mana Iya, kalau mau, betul. ya. Semua universitas harus punya STSI, itu. ya, STSI, ISI dan lain-lain di mana-mana. Mestinya kalau ada di Bandung lah pusat data kesenian musik Nusantara ini harusnya ada di mereka-mereka. Iya, betul. Dan mereka sudah sekian lama berdiri, lama dan punya fasilitas begitu hampir-hampir ya banyak lah fasilitasnya. Cuman mereka sekolah kesenian umumnya tidak tertarik pada pengarsipan. Mereka lebih concern pada membuat kreasi ya. Ya, membuat penciptaan-penciptaan itu bukan salah, bukan nggak penting, tapi pengarsipan juga kan sangat penting. Jadi ada Nah, yang IKIP, hah? iya, mohon Gimana? maaf saya potong Pak sedikit. Ya, Jadi kemarin ada cerita lucu waktu saya ikut seminar di Monash secara daring online di ICCA, ada Prof. Margaret Kartomi, ada Adrian Fiker dan lain-lain itu. Itu kan ternyata saya baru sadar kalau di situ yang presentasi bukan hanya emeritus atau kepala dosen mahasiswa, tetapi juga ada librariannya juga di situ, ada staff segala macam. Semuanya itu berpresentasi, Pak Endo. Terus saya penasaran ini mereka ini ngambil data dari mana, sedangkan waktu itu kan masih corona. Ternyata semua hampir 80 mungkin 90% itu pakai metode etnografi virtual gitu. Jadi nggak menggunakan data yang archiving yang sudah mereka metadatanya lengkap, itu disajikan terus mereka elaborasi begitu, dan itu ya menjadi modal data mereka gitu selama masa ini. Waduh, saya bilang dari situ saya menelusuri lagi, ternyata di Lampung itu udah banyak sekali data-data kita tentang musik gambus, tentang musik banyak lah gitu yang sudah dikumpulkan oleh Prof. Margaret Katomi dari sekian berapa puluh tahun lalu begitu. Lalu saya ketawa-ketawa sendiri, waduh ini kita gimana nih? Saya mau mencoba mengkomunikasikan pentingnya tentang metadata structure ini, Pak Endo. Saya nggak tahu apakah ini bakal berhasil, tapi saya coba bakal menyuarakan itu ke pimpinan. Mungkin saya akan butuh bantuan Pak Endo gitu seandainya itu di apa ya, disambut dengan baik. Terus yang kedua, saya kan di Dewan Kesenian Lampung juga, Pak Endo. Kebetulan beberapa bulan terakhir ini saya dengan teman sih digagas juga merumuskan semacam pengarsipan juga sama bunyinya, pengarsipan digital khusus untuk musik-musik Lampung dan sastra lisan. Karena kita tahu kesenian itu kan terlalu luas gitu ya, musik aja itu masih luas gitu. Jadi kita memfokuskan ke sastra lisan Lampung dengan musik, dan itu belum bergerak. Kita baru merumuskan, ya kemarin saya merumuskan ADART-nya untuk naskah akademik. Terus juga kita mengumpulkan tim IT untuk bangun ya sekedar ya, mungkin kalau server terlalu mahal, mungkin untuk bisa menggunakan platform-platform yang berbayar, yang gratisan gitu ya, seperti WordPress atau blog segala macam, yang itu mungkin bisa sampai tahap 1 saja kita bisa ada sampel beberapa data-data metadata tersimpan. Tujuannya sih kita mau presentasi atau audiensi kan, mau ke beberapa pihak termasuk dinas dan lain-lain, agar ya itu tadi untuk bisa mendanai itu, Pak Endo. Walaupun kita juga nggak tahu ini arahnya apakah nanti bakal disambut dengan baik atau tidak, tapi kita optimis lah. Mungkin ketika itu nanti ada titik temu atau ada gayung bersambut dari beberapa pihak, kita perlu ngobrol lebih serius nih Pak tentang itu Pak, metadata structure ini. ya. Dan kami dulu yang saya percaya, saya mengadakan pelatihan di mana-mana itu untuk metadata. Ya, dari mulai sampai Jawa Timur, Lombok, dan selain Jawa Barat, Jakarta, dan lain-lain ya. Tapi semua tidak ada satupun yang mengatakan jelek ya gagasan ini. Semua mengatakan, oh penting, ini harus gini, kita harus berbasis data. Iya, Ya, agree, oke, semua mengatakan itu. agree. Tetapi tidak ada satupun yang melakukan. Ya, Ya, Eh, itu kan ngomong apa ini penting, tapi kan terus tidak ada yang melakukan ya.
sampai tingkat gubernur ya. Saya ingat aja gubernur di Lombok, Jawa Timur mengatakan ini. Saya eh, ketika meminta asisten saya untuk mencari ketika saya membuka katanya peresmian sekolah madrasah di suruh cari datanya padahal itu hanya berapa bulan yang lalu itu kata yang nggak ketemu. Nah, saya bilang ya ininya dengan ini. Nah, saya kalau tadi saya tidak dulu kan ada 3 platform server ya. Ada WordPress, ada Joomla, ada Drupal. Nah, saya memakai Drupal gitu ya. Karena pada itu untuk itu yang kearsipan gini ini. Mungkin Drupal paling tidak populer ya, Ya, tetapi sejauh saya tahu itu yang paling reliable dipakai di banyak universitas pada waktu dulu ya. ya, Nah, untuk sosial medianya segala macamnya barangkali WordPress sekarang ini paling paling top ya. ya, Ya ya, support. format the WordPress. Tapi oke lah, gini. Itu intinya semuanya harus dikerjain. Betul. Menurut saya, kalau Rian punya akses, oke, Dewan Kesenian syukur lah, karena kebetulan Lampung ini menarik ya, sebuah provinsi yang di antara yang lain-lain itu paling cukup aktif ya, dari mulai wali kotanya sampai apa namanya, wali kota ya, Gubernur. kalau Oh, Lampungnya, ya. Tubaba itu bupati. Nah, itu ada cerita menarik juga itu, Pak Endo sedikit. Jadi Tubaba itu 5 tahun yang lalu itu belum apa-apa. Jadi saya itu pernah diundang oleh bupatinya sama wakil bupatinya untuk ke sana untuk membangun itu, dan di awal-awal membangun itu saya sempat bergabung juga untuk membangun itu dengan teman-teman, dan kebanyakan dari Bandung ternyata. Karena memang si Pak Bupati ini saya lupa namanya itu Pak Umar apa ya. Jadi dia itu punya akses kepada komunitas-komunitas yang ya mungkin kalau di Jakarta kayak Salihara, mungkin kayak PSN dan lain-lain gitu. Dia dari punya akses khusus. Akhirnya dipanggil lah itu para seniman-seniman ya dari mulai teater, musik segala macam semua dijadi yang ini dibawa ke situ, dikasih rumah, dibiayai segala macam untuk membangun itu. Karena mereka ini kan dari segi hasil bumi kan nggak ada yang bisa dijual gitu. Akhirnya mereka ya fokusnya ke ekonomi kreatif itu kan. Akhirnya mereka menjual, terus mereka mulai membangun semacam amphitheater, terus juga ada apa namanya semacam kayak rumah-rumah yang nanti disewakan semacam resort dan lain-lain. Jadi memang lebih ke sana pendekatannya. Nah itu saya kaget juga Pak Endo 5 tahun terakhir itu menjadi, kemarin kalau nggak salah udah 3 tahun terakhir ini mengadakan semacam kayak festival world music di sekelas internasional itu. Mungkin kalau Anda juga pernah dengar, tapi saya kebetulan nggak, belum belum pernah ke sana untuk event itu karena selalu berhalangan hadir gitu. Nah itu saya pikir dari Tubaba itu kita bisa belajar juga dari teman-teman itu bahwa mereka itu lebih dulu sadar loh itu, karena kita ini terlalu banyak apa ya dimanjakan oleh kemudahan akses, sehingga teman-teman yang dari daerah tuh lebih cepat bergerak gitu. Malah yang di Lampung ini menariknya Pendo, seperti Tubaba, terus ada lagi sekarang nih yang digadang-gadang bakal naik cepat melesat ini Lampung Barat atau pesisir barat. Itu letaknya 9 jam dari kota, dari kota kita, dari Universitas Lampung. Itu luar biasa itu Pak Endo. Itu dari segi ininya saja, dari segi apa ya, lingkungan pariwisatanya saja. Itu sudah seperti Bali kedua lah. Cloningnya Bali Hmm. begitu. Jadi mereka itu bule-bule dari berbagai negara itu, selain mereka sudah tahu Bali, rata-rata ke Lampung dan pesisir itu. Mereka itu ada yang namanya satu lokalisasi khusus untuk kampung bule namanya di situ. Ya bule-bule di sana itu pakai motor, nyewa dari penduduk gitu dan lain-lain. Nah itu salah satu cerita yang menarik juga gitu. Nah berkaitan kembali lagi ke situ, Dewan Kesenian nggak punya uang sebetulnya Pak Endo. Jadi kita kita hanya punya akses ke beberapa orang-orang besar. Nah itu yang mungkin bakal kita manfaatkan gitu, akses itu. Saya nggak berani janji bakal gimana, tapi mungkin kita akan berusaha terus bagaimana bisa membuka akses sampai bisa mensponsori lah apa yang kita gagas gitu. Mungkin Ya, seperti itu. gini, saya kira itu bagus ya di Dewan Kesenian, pendekatan pemerintah daerah, terus kemudian juga ya mungkin ada corporate orang-orang kaya ya, gini, untuk bisa membantu di sana Ya, sini. Saya kira ke Dewan Kesenian punya akses dan punya kapasitas tersendiri lah untuk itu. ya, Tetapi kalau center arsip, saya
hampir yakin yang paling pas itu universitas. Betul, betul. Agree. Ya, Agree, Pak. bagaimana kerjasamanya antara Pemda sama universitas, tapi lokusnya di universitas. Karena universitas itu paling tidak riskan ya. Eh, eh, Pemerintah daerah itu ganti kepala daerah itu bisa ganti sangat politis ya, bisa ganti kebijakan dan bisa ruwet banget. Nah, Tubaba itu juga sebetulnya saya sudah 2 kali ya di punya hampir ikut terlibat dan diantaranya pada waktu bambu bineali bambu ya, karena kan saya mengembangkan alat musik bambu sehingga ada dulu akan mengadakan satu festival bambu internasional itu apalah ya. Saya lupa di sana tapi oke, jadi kembali ya, satu sistem pendidikan kesenian yang kita bicarakan ini ya, metodologi ini itu dan lain-lain. Dan yang kedua, kalau metodologi pendidikan kesenian, kalau bicara ke kesenian daerah kita segala macamnya ada, itu tidak bisa tanpa arsip loh. Agree, Ya, agree. Agree. ininya untuk audiovisualnya, bagaimana meramunya untuk menjadi bahan ajar ini semuanya, dan itu perlu digarap. Ya, Agree. Agree. nggak bisa seadanya. Oke, misalnya, oke mau mengajarkan kesenian lokal, ini ada kuda lumping nih, ya, jalan kepang, ya, bagaimana ya membawa kuda kepang ke kelas, ya kan mungkin itu juga tantangan tersendiri. Oh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu, atau sebaliknya kita membawa anak-anak ke ke kampung-kampung gitu, atau bagaimana, atau ketika bisa menyusun menyusun sesuatu, bagaimana cara mengatakannya ya. Harus Guru kan harus harus punya metodologi. iya. Ini loh, kuda kuping itu adalah anu, yang ininya begini-begini. Nah, itu kan tidak segampang bahwa, oh ini ajarkan materi lokal. Gimana ya? Gitu loh. Nah, itu yang harus kita kerjakan ketika saya bilang, ya how to-nya itu Ya. nggak sederhana loh. Ini Ya, semacam editorialisasi dan kurasi ya, Pak ya. Bagaimana iya. Hmm, betul. Nah, kalau Anda bilang tadi jurnalisme kesenian, ya tentang kesenian. Saya kan memimpin majalah Gong hampir 11 tahun ya, kerja untuk di 6 tahun lah yang paling ya jadi pimpinan umumnya. Tapi jadi artinya bagaimana kita menyuarakan kesenian-kesenian yang biasanya tidak tersuarakan. Itu majalah Gong juga demikian. Kami dengan bahasa sendiri, karena itu kami nggak laku, gitu ya. Sama halnya dengan seri musik Indonesia yang dengan Smithsonian itu kan produk yang paling tidak laku. Ya, iya, nggak ada yang beli, rugi kami. Nah, tetapi yang tidak laku ini bukan berarti tidak penting. sangat penting. Ya, jadi ya walaupun hanya sedikit ya kita kerjakan terus gitu lah. Tapi kita tahu bahwa ini tidak akan laku. Kemarin kan saya bilang, jangan pikir bahwa kita akan bisa memviralkan kesenian tradisi. Kesenian tradisi nggak bisa viral gitu. Gak ada yang viral di mana-mana di seluruh dunia pun gitulah gitu. Tapi hanya kita berharap ada cukup sebuah komunitas ya, kaum intelektual termasuk universitas yang peduli ya. Tidak hanya mengikuti, oh pasar, ramenya pasar. Kayak yang ikuti ramenya pasar itu ya, eh, kenapa harus pemerintah mau main di pasar, itu ya bukan pemerintah namanya gitu ya, dan bukan akademisi namanya gitu lah, kalau hanya terbatas itu. Jadi gitu aja ya, Rian ya. Iya, Mungkin Paindo. Ini ya, mungkin ya itu saya sudah dapat poinnya. Mungkin nanti lain waktu jika Paindo ada waktu lagi, mungkin saya pengen belajar banyak juga tentang hal yang lain gitu. Tapi saya menggarisbawahi tadi beberapa halnya terkait dengan arsip, terus juga berkaitan dengan sistem kurikulum dan lain-lain. Insya Allah saya bakal melanjutkan sedikit sedikit Pak itu spiritnya. Walaupun mungkin sip masih lah. masih jauh lah ininya, tapi ya kita bakal sedikit-sedikit apa yang kita punya pipanya bakal kita manfaatkan, yang di depan mata saja gitu yang bisa kita lakukan sehingga itu nggak stuck di tengah jalan begitu. Dan mungkin nanti mohon izin juga saya melaporkan juga gitu apa yang sudah kita lakukan jadi supaya kita saling terkoneksi Pak. Misalkan Sip, nanti keren. Pak ini saya punya begini-begini mohon dikomentari dikritisi begitu. Oke dah, terima kasih Rian. Iya, Ya. Senang sekali Rian iya, dapat itu. Ya, iya. Siap, Pak ya. Endo, siap.
Baik. Oke, Ya, baik Pak jadi Endo. baik ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya nanti ya. Iya, Pak Endo, terima kasih banyak. Selamat malam, Pak. Yo yo, sama-sama. Makasih. Selamat malam.